ambil itu dulu apa? AC panas. Jadi kita mulai gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi untuk hari ini kita masuk ke pertemuan 4 ya. Mata kuliah akuntansi manajemen. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dosen yang ada di cabang masing-masing ya. Di sini ada Bu Familia, ada Pak Bambang dan juga ada Pak Febrian. Kemudian juga mahasiswa yang mengikuti perkuliahan baik secara online maupun offline. Jadi untuk kesempatan ini kita masuk ke pertemuan 4 dengan pembahasan mengenai perilaku biaya aktivitas. Jadi tujuannya di sini ya, setelah kita pelajari pada pembahasan di sini adalah agar kita bisa mendefinisikan dan menguraikan mengenai perilaku biaya serta menjelaskan peranan model penggunaan sumber daya dalam memahami perilaku biaya.
Kemudian juga memisahkan biaya campuran menjadi komponen tetap dan variabel dengan menggunakan metode tinggi rendah, scatter plot, dan kuadrat kecil. Kemudian mengevaluasi reliabilitas persamaan biaya dan menjelaskan peranan regresi berganda dalam penilaian perilaku biaya serta menguraikan penggunaan pertimbangan manajerial dalam penentuan perilaku biaya. Jadi perilaku biaya banyak cost behavior ya. Di sini merupakan istilah yang untuk menggambarkan apakah input aktivitas adalah tetap atau variabel dan hubungannya dengan perubahan output aktivitas. Jadi perilaku biaya ini cara biaya berubah, jadi naik, turun, atau tetap. Jadi yang mengakibatkan hanya perubahan tingkat aktivitas atau outputnya. Jadi jika aktivitas berubah, maka biaya bisa ikut berubah atau tetap. Jadi biasanya digunakan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Jadi biaya tetap atau variabel ini tergantung pada horizon waktu. Jadi untuk jangka panjang, ini untuk semua variabel, semua biaya variabel jika jangka panjang. Kemudian jangka pendek, ini setidaknya ada satu biaya adalah merupakan biaya tetap. Jadi total biaya tetap ini merupakan per unit yang berubah. Jadi semakin banyak produksi, maka biaya per unit akan turun. Dan biaya variabel ini akan berubah sebanding dengan perubahan aktivitas. Jadi seperti misalkan bahan baku, upah tenaga kerja langsung, kemudian ada biaya listrik produksi ya. Kemudian untuk jangka pendeknya di sini minimal ada satu biaya tetap. Jadi perusahaan belum bisa mengubah semua faktor produksi. Jadi misalkan tidak bisa langsung menghentikan untuk sewa gedung. Di dalam jangka panjangnya ini semua biaya bisa menjadi variabel. Jadi untuk perusahaan bisa menyesuaikan seluruh sumber daya. Seperti misalkan pindah lokasi atau mengganti mesin. Kemudian untuk kapasitas aktivitas, di sini adalah merupakan kemampuan untuk melakukan aktivitas. Jadi kemampuan maksimum suatu aktivitas untuk menghasilkan output. Jadi misalkan mesin mampu memproduksi 1000 unit per hari. Atau mungkin karyawan yang mampu melayani 50 pelanggan per hari. Kemudian kapasitas praktis, di sini merupakan tingkat efisiensi dari kinerja aktivitas. Jadi tingkat kapasitas realistis setelah memperhitungkan hambatan normal. Jadi seperti misalkan kapasitas realistisnya 1000 unit. Jadi dikurangi downtime, istirahat, juga untuk perawatan. Jadi kapasitas praktisnya di sini bisa 800 unit. Kemudian sumber daya ini merupakan masukan ekonomi yang dikonsumsi oleh aktivitas yang dilakukan. Jadi merupakan input ekonomi yang digunakan dalam suatu aktivitas. Seperti misalkan tenaga kerja, mesin, bahan baku, energi listrik. Kemudian untuk pengeluaran sumber daya, di sini merupakan biaya untuk mendapatkan kapasitas dalam melaksanakan suatu aktivitas. Jadi misalkan dari penggunaan sumber daya di sini, jumlah kapasitas yang benar-benar digunakan untuk produksi seperti mesin yang tersedia sebesar 800 jam, sebanyak 800 jam. Jadi hanya dipakai sekitar 600 jam. Kemudian penggunaan sumber daya dengan jumlah kapasitas aktivitas yang digunakan dalam memproduksi keluar output dari aktivitas. Dan di sini merupakan selisih antara kapasitas yang disediakan dengan yang digunakan. Ya, jadi kapasitasnya 800 unit, produksi dari
aktualnya itu ternyata 600 unit. Jadi penggunaannya kapasitasnya 200, sisa yang tidak digunakan 200 unit. Nah, ini akan menyebabkan inefisiensi biaya perusahaan tetap dalam membayar biaya tetap walaupun tidak digunakan. Jadi kapasitas yang tidak terpakai ini yang selisih antara kapasitas diperoleh dan penggunaan dari aktivitas aktual. Jadi biaya bisa tetap atau variabel tergantung pada aktivitas waktu. Jadi jangka panjang dan jangka pendeknya. Ini sangat mempengaruhi perilaku biaya. Efisiensi perusahaan sangat bergantung pada pemanfaatan kapasitas dan pengendalian sumber daya. Kemudian mengenai linearitas biaya variabel. Jadi linearitas biaya variabel ini merupakan kondisi di mana biaya variabel bisa berubah secara proporsional sebanding lurus dengan perubahan tingkat aktivitas. Jadi dalam arti jika produksi naik maka biaya variabel ikut naik, dan jika produksi turun maka biaya variabel akan turun. Dan perubahannya ini terjadi dengan rasio tetap per unit. Jadi rumus umumnya di sini adalah untuk total biaya variabel dari biaya variabel per unit dikalikan dengan jumlah unitnya. Jadi biaya per unit ini tetap konstan dengan total biaya yang berubah secara garis lurus. Jadi tidak ada perubahan efisiensi dalam rentang relevan. Jadi misalkan bahan baku senilai Rp50 per unit. Kemudian produksinya di sini ada di sini ada 10 unit ya dengan biaya variabelnya 500. Kemudian 20 unit dengan total biaya variabelnya 1000. Kemudian 30 unit dengan total biaya variabelnya 1500. Jadi terlihat di sini bahwa setiap kenaikan 10 unit ini biaya akan naik 500. Jadi ini secara linear ya. Nah, grafik yang dibuka menunjukkan sumbu X ya. Ini sumbu X-nya yang datar ini merupakan tingkat aktivitas unit produksinya. Dan sumbu Y-nya ini menunjukkan total biayanya. Jadi grafiknya ini merupakan grafik yang bentuk dari miring ya. Garis ini adalah merupakan biaya variabel per unitnya. Jadi semakin tinggi aktivitas maka biaya akan meningkat secara konsisten. Jadi garis lurus menunjukkan tidak ada perubahan tarif per unit. Jadi 10 ini dalam total biaya 500, 20 ini 1000 ya. Ini kan dari ini 5000 ya. Jadi tidak kelihatan. Jadi untuk linearitas biaya variabel ini merupakan hubungan proporsional antara biaya dan aktivitas. Jadi yang ditunjukkan dengan grafik lurus ini sangat penting dalam analisa untuk break even point ya, titik impas dan cost volume profit. Kemudian mengenai non-linearitas biaya variabel. Non-linearitas biaya variabel ini merupakan kondisi ketika biaya variabel tidak berubah secara proporsional. Jadi tidak linear terhadap perubahan volume aktivitas atau produksi. Jadi dalam non-linearitas biaya variabel ini untuk kondisi ideal itu linear. Jadi biaya variabel mengikuti polanya. Jika produksi naik 10% maka biaya variabel juga naik 10%. Tapi dalam non-linearitas ini hubungannya berubah karena adanya faktor tertentu ya. Jadi kenaikan biaya bisa lebih cepat atau lebih lambat dari kenaikan aktivitasnya. Jadi untuk bentuk non-linearitas biaya variabel ini ya, biaya akan meningkat lebih cepat. Jadi biaya variabel per unit semakin besar saat produksi meningkat. Ini bisa disebabkan karena
mungkin adanya lembur. Jadi dengan adanya lembur tenaga kerja maka upahnya lebih tinggi. Juga mungkin mesin mulai sudah tidak efisien. Jadi mungkin karena sudah kondisi agak aus ya, atau mungkin adanya perlu renovasi atau perbaikan atau pergantian ya. Jadi penggunaan mesin semakin lama akan juga semakin berkurang daya tahan produksinya. Kemudian keterbatasan kapasitas, seperti misalkan produksinya 1000 unit, ini biaya per unitnya 5.000. Untuk produksi 2000 unit, misalkan biaya per unitnya 6.000. Jadi juga bisa mengakibatkan biaya menurun ya. Jadi biaya variabel per unit ini semakin kecil saat produksi meningkat. Ya kemungkinan bisa disebabkan adanya diskon pembelian bahan atau mungkin efisiensi tenaga kerja. Jadi misalkan produksi 1000 unit dengan biaya per unitnya 5.000. Atau mungkin produksi 2000 unit dengan biaya per unitnya 4.000. Jadi grafik nonlinearitas ini berbeda dengan garis lurus ya, linear. Jadi ini berbentuk cembung ke atas ya. Biaya lebih cepat. Jadi sumbu Y-nya di sini, kemudian sumbu Y-nya kelihatannya. Dan ceku ke bawah ini biayanya naik lebih lambat. Ya, ini ceku ke bawah. Jadi secara matematis ini bisa digambarkan dengan fungsinya Y sama X kuadrat ditambah dengan C ya. Jadi ini bukan total biaya, X-nya menunjukkan tingkat aktivitas. Dan unsur X ini menyebabkan kurva tidak lurus. Nilai X-nya ini ya. Jadi penyebab dari nonlinearitas ini mungkin ada beberapa faktor ya. Jadi kemungkinan kapasitas produksinya atas. Jadi adanya diskon perubahan harga bahan baku bisa juga penyebabnya. Kemudian juga efisiensi atau inefisiensi tenaga kerjanya. Kalau tadi adanya kondisi mesin ya, teknologi kondisi mesin. Kemudian bisa juga karena kondisi operasionalnya ya, seperti adanya lembur. Jadi nonlinearitas ini biaya variabel yang menunjukkan bahwa hubungan antara biaya dan aktivitas tidak selalu lurus, melainkan bisa berubah tergantung pada kondisi operasional. Selanjutnya mengenai perkiraan linear ya, linear estimation, perkiraan linear. Jadi ini perkiraan linear ini merupakan metode untuk memperkirakan hubungan antara dua variabel. Jadi biasanya biaya dan aktivitas dengan asumsi bahwa hubungan tersebut berbentuk garis lurus linear. Jadi perkiraan linear ini dinyatakan dalam persamaan Y sama dengan alpha plus Bx ya. Di mana Y di sini merupakan total biaya apa ini biaya tetap ya, fixed cost-nya. B ini biaya variabel per unit. Dan X-nya adalah tingkat aktivitas dari unit produksinya, jam kerja. Jadi untuk grafik perkiraan linear ini grafiknya berbentuk garis lurus dengan sumbu X ini yang menunjukkan tingkat aktivitas ya, sumbu X itu yang mendatar. Sumbu yang vertikal ya,
Ini menunjukkan total biaya. Jadi dipotong sumbu Y di sini merupakan biaya tetap harganya. Kemudian untuk kemiringan garis di sini merupakan biaya variabel. Menunjukkan biayanya. Jadi misalkan sini contoh fungsinya sama dengan 2000 plus 500 X. Jadi biaya tetap di sini menunjukkan nilai 2000-nya, kemudian biaya variabel itu yang Rp500 per unit. Jadi untuk perkiraan linear tadi, di sini alat yang sederhana tapi penting dalam perencanaan biaya dan pengambilan keputusan dalam manajerial. Ya, jadi untuk analisis perilaku biaya, untuk perilaku biaya step ini merupakan biaya yang tetap dalam kisaran aktivitas tertentu. Kita mengenai perilaku biaya step. Di perilaku biaya step ini merupakan biaya yang tetap dalam kisaran aktivitas tertentu, tetapi akan melonjak atau naik ke tingkat yang lebih tinggi ketika aktivitas melewati batas tertentu. Jadi untuk biaya step ini tidak berubah dalam rentang aktivitas tertentu. Jadi seperti biaya tetap. Jadi akan naik secara bertahap, step by step. Jadi bukan linear. Jadi perubahan terjadi ketika melewati kapasitas tertentu. Jadi untuk biaya ini tidak naik sedikit demi sedikit, ya, tapi langsung naik meloncat. Jadi misalkan sini contohnya gaji supervisor. Jadi satu supervisor ini mampu mengawasi 10 karyawan. Maka gaji supervisornya di sini 5 juta per bulan. Jadi dia nyatakan bahwa satu supervisor 1 sampai 10 karyawan ini biayanya 5 juta per bulan. Berarti fungsinya sampai 2 supervisor. Berarti ada 2 supervisor, biayanya 10 juta. Kalau sampai 30, berarti jumlah supervisornya 3, biayanya sampai 15 juta. Kemudian contoh yang berikutnya, di sini ada biaya sewa mesin. Jadi satu mesin mampu memproduksi 1000 unit. Dan biaya sewa mesinnya 2 juta. Jadi kalau sampai dengan mesin biayanya 2 juta, maka sampai produksi itu menggunakan 2 mesin dengan 5 juta. Dan kalau sampai 3000 unit produksinya dengan menggunakan 3 mesin biayanya 6 juta. Jadi perbedaan dengan biaya lain ini untuk jenis biaya tetap, ini perilakunya tidak berubah sama sekali. Dan untuk biaya variabel ini berubah secara proporsional. Dan untuk biaya step tetap dalam ring lalu naik tiba-tiba. Jadi biaya step ini biaya yang bertingkat, stabil dalam rentang tertentu dan melonjak saat kapasitas dalam terlampaui batasnya.
Jadi penting dalam perencanaan untuk kapasitas dan pengambilan keputusan manajemen. Jangan untuk biaya variabel step. Ini jenis biaya variabel yang tidak berubah secara halus. Di dalam arti tetap dalam rentang aktivitas tertentu dan akan melonjak atau naik ketika melewati batas kapasitas tertentu. Ya, jadi ini biaya variabel step merupakan jenis biaya variabel yang tidak berubah secara halus, secara linear, tapi naik bertahap ketika aktivitas mencapai tingkat tertentu. Jadi misalkan di sini satu karyawan bisa menangani 0 sampai 50 unit produksi. Nah, ini jika produksinya di atas 50 unit perlu adanya tambahan karyawan. Maka dikatakan sampai 50 unit biayanya adalah 2 juta. Kemudian sampai 100 unit biayanya naik 2 juta. Sampai 150 unit biayanya naik jadi 6 juta. Jadi biaya naik per loncatan bukan per unit. Maka untuk grafik biaya variabel step ini berbentuk seperti tangga ya. Jadi setiap kenaikannya ini 50 unit biaya 2 juta, 100 unit, kemudian sampai 150 unit seperti tangga. Ini contoh biaya variabel step ya dalam dunia nyata. Ini misalkan tenaga kerja langsung untuk satu operator mesin ini maksimal 50 unit. Jika produksi naik maka harus menambah operator. Atau mungkin di sini ya contoh yang kedua untuk biaya pengiriman ya distribusi. Satu truk bisa mengangkut 100 barang. Jika lebih dari 100 perlu menambah 1 truk lagi. Jadi di sini untuk tenaga kerja ini gaji naik sekaligus ya, bukan per unit. Ya, sedangkan untuk biaya pengiriman bahan bakarnya dan sopirnya naik ya. Jadi biaya bahan bakar dan sopirnya naik. Kemudian untuk yang biaya pengiriman dari supervisor nih, satu supervisor masih 10 karyawan. Jadi jika karyawannya 11 perlu ada tambahan supervisor. Kemudian untuk mesin produksi, satu mesin kapasitas 1000 unit. Jadi jika produksinya lebih dari 1000 itu harus beli atau sewa mesin baru. Jadi perbedaan dengan biaya variabel biasa untuk dari segi aspek ya, dari segi aspek untuk pola dengan biaya variabel biasa ya untuk pola linear dan untuk biaya variabel step ini bertahap. Dari segi perubahan untuk biaya variabel biasa ini per unit ya, setiap unit. Tapi untuk biaya variabel step per kelompok unit. Jadi misalkan untuk biaya variabel biasa adalah bahan baku. Dan untuk biaya variabel step contohnya tenaga kerja tambahan. Jadi biaya variabel step ini merupakan biaya yang berubah mengikuti aktivitas. Jadi tetap dalam bentuk loncatan. Jadi umumnya terjadi karena keterbatasan kapasitas sumber daya. Jadi untuk berikutnya ada untuk biaya step ini merupakan biaya tetap yang tidak berubah dalam rentang aktivitas tertentu, tetapi akan melonjak atau naik secara bertahap ketika aktivitas melewati batas kapasitas tertentu. Jadi untuk karakter biaya tetap step ini tetap dalam kisaran tertentu. Jadi biaya tidak berubah selama aktivitas masih dalam kapasitas yang sama. Dan naik secara bertahap. Jika aktivitas meningkat melewati batas, jadi biaya langsung naik ke level baru. Dan tidak berubah secara proporsional
Ini berbeda dengan biaya variabel. Jadi kenaikan tidak linear melainkan meloncat. Ya, jadi biasanya terkait kapasitas. Contohnya ada tenaga kerja, mesin, atau fasilitas. Nah, contoh biaya step. Contohnya adalah misalkan gaji supervisor produksi. Jadi satu supervisor ini bisa mengawasi sampai 10 pekerja dengan gaji 5 juta. Kemudian jika pekerja menjadi 11 ya, di atas 10 sampai 20 orang, ini membutuhkan 2 supervisor dengan gaji 10 juta. Jadi dalam arti 1 sampai 10 orang pekerja ini biaya tetap 5 juta. Ya, jadi kalau melewati 10 pekerja langsung naik ya menjadi 10 juta. Kemudian sewa gudang. Untuk kapasitas gudang misalkan 1000 unit barang dengan sewa 8 juta. Jika produksi naik jadi di atas 1000 ya, misalnya 1001, maka sewa gudang juga nambah jadi 16 juta. Jadi dengan batas sampai 1000 unit. Jadi selebihnya akan loncat naik nilainya. Kemudian untuk mesin produksi, misalkan satu mesin mampu produksi 5000 unit dengan biaya tetap 20 juta. Jika produksi lebih dari 5000 unit, maka akan butuh mesin tambahan. Biaya menjadi 40 juta. Jadi batasnya 5000, kalau lebih loncat ya biayanya. Sesuai kelipatannya. Jadi untuk biaya tetap ini untuk biaya tetap ini bersifat terus ya. Jadi kalau biaya variabel sifatnya berubah. Tapi kalau biaya tetap step ini tetap tapi naiknya bertahap. Ya, bedanya situ ya. Berikutnya mengenai aktivitas dan perilaku biaya campuran. Jadi biaya campuran ini merupakan biaya yang memiliki dua komponen sekaligus, yaitu biaya tetap fixed cost tidak berubah meskipun aktivitas berubah, dan biaya variabel cost ini akan berubah seiring dengan perubahan aktivitas. Jadi biaya campuran ini adalah biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Nah, hubungan dengan aktivitas ini dalam akuntansi manajemen aktivitas ya, activity level, ini adalah merupakan tingkat kegiatan yang mempengaruhi biaya. Seperti jam kerja mesin, jumlah unit produksi, jam tenaga kerja, dan jumlah pelanggan. Jadi biaya campuran ini dipengaruhi oleh aktivitas, tapi tidak sepenuhnya merupakan sebagian biaya tetap dan tidak terpengaruh aktivitas, dan merupakan sebagian biaya variabel. Jadi akan berubah sesuai dengan aktivitas. Jadi untuk perilaku biaya campuran ini bersifat ini untuk saat aktivitas ini akan bernilai nol ya, bernilai dalam arti biaya tetap ada, dan saat beraktivitas akan meningkat ya, dengan biaya totalnya akan meningkat. Jadi hubungan berbentuknya itu untuk biaya campuran ini garis lurus ya. Jadi bentuknya bentuk grafik linear semi variabel. Jadi untuk fungsi biaya campuran sendiri secara matematis rumusnya adalah Y sama dengan alfa plus beta X. Ya, di mana Y ini merupakan total biaya
Dan A di sini menunjukkan biaya tetap, B adalah biaya variabel per unit, dan X-nya adalah tingkat aktivitas. Contoh biaya campuran di sini dalam beberapa contoh nyatanya, misalkan ada biaya listrik. Nah, biaya listrik ini beban minimumnya tetap dan biaya tambahannya sesuai dengan pemakaian. Ini merupakan biaya variabel. Kemudian untuk biaya telepon. Biaya telepon ini biaya abonemennya bulanan tetap ya. Jadi kalau dia masih menggunakan telepon, ya mungkin ada beberapa ya menggunakan telepon, tapi untuk perusahaan pasti ada ya teleponnya. Itu untuk abonemen itu tetap, biaya bulanan tetap. Sedangkan penggunaannya tergantung dari pemakaian, itu merupakan biaya variabel. Kemudian biaya pemeliharaan mesin ya. Jadi untuk biaya rutin ya, biaya rutinitas mesin ini tetap. Sedangkan biaya penggunaannya itu merupakan biaya variabel. Jadi contohnya di sini misalkan ada biaya tetap Rp500.000 dengan biaya variabel Rp2.000 per unit. Jika produksi 100 unit, maka nilai biayanya ya total biayanya itu 500.000 ditambah dengan 2.000 dikalikan 100 ya produksinya, hasilnya 700.000. Kemudian jika produksi naik 200 unit, maka nilai Y-nya menjadi 900.000. Jadi terlihat ya bahwa biaya akan meningkat tetapi tidak mulai dari nol karena ada biaya tetap. Jadi sangat penting dalam memahami perilaku biaya campuran. Jadi sini dalam prakteknya untuk perencanaan anggaran, budgeting ya, juga untuk pengambilan keputusan, kemudian untuk menganalisa biaya volume laba, dan juga untuk pengendalian biaya. Kemudian dalam metode analisis biaya campuran ini untuk memisahkan komponen tetap dan variabel ini ada beberapa metode. Jadi metode untuk pemisahan biaya campuran ini ada metode titik tertinggi dan terendah, high low method. Kemudian ada metode scatter plot ya untuk grafik ya. Kemudian ada metode kuadrat terkecil, least square method. Jadi biaya campuran ini merupakan biaya yang terdiri dari komponen tetap dan variabel. Jadi dipengaruhi oleh tingkat aktivitas. Jadi pentingnya untuk memahami perilaku di sini dalam akuntansi manajemen untuk membuat keputusan yang lebih akurat. Selanjutnya mengenai metode titik tertinggi dan terendah. Jadi untuk metode titik tertinggi dan terendah ini merupakan teknik sederhana dalam akuntansi manajemen untuk memisahkan biaya campuran menjadi biaya tetap dan biaya variabel berdasarkan dua titik aktivitas yang terendah dan tertinggi. Jadi rumusnya di sini untuk menghitung biaya variabel per unit ya. Jadi biaya variabel per unit itu adalah dari biaya dikurangi dengan biaya rendah. Dibagi dengan aktivitas tinggi dikurangi rendah. Menghitung biaya tetap. Biaya tetap adalah total biaya dikurangi dengan biaya variabel dikalikan dengan aktivitasnya. Misalkan di sini contohnya data biaya listrik pabrik ya. Ini untuk aktivitasnya dalam satuan jam ya. Ini 1000 jam dengan total biaya 5 juta dan 1500 jam dengan total biayanya 6,5 juta. Maka penyelesaiannya untuk biaya variabel per unit
Jadi 6,5 juta total biayanya dikurangi 5 juta dibagi dengan 1.500 kurangi dengan 1.000, hasilnya adalah Rp3.000 per jam. Dan untuk mencari biaya tetapnya dari total biaya 6,5 juta dengan aktivitasnya di sini 3.000 dikali 1.500, 3.000 dari hasilnya ini biaya variabelnya dikalikan total jamnya 1.500 nya Rp2 juta. Jadi persamaan biayanya sama dengan 2 juta plus 3.000 X. Ya, jadi nilainya ini tergantung nilai aktivitasnya ya. Kemudian metode scatter plot. Jadi metode scatter plot di sini merupakan salah satu teknik dalam akuntansi manajemen yang digunakan untuk memisahkan biaya campuran menjadi biaya tetap dan biaya variabel dengan cara memvisualisasikan hubungan antara aktivitas dan total biaya dalam bentuk grafik. Nah, contohnya misalkan aktivitasnya 100 jam untuk mesin dengan total biaya 2 juta, 200 jam 3 juta, 300 jam misalkan 3.800.000, 400 jam 5 juta. Jadi untuk scatter plot ini berupa kumpulan data dengan aktivitas biaya dengan sumbernya dan sumbernya nanti diplot semua pada titik data. Jadi ini biaya tetapnya misalkan untuk nilai lapannya 1 juta ya. Dan biaya variabelnya nilai beta ya. Ini misalkan 10.000 per jam. Maka nilai Y-nya dari 1 juta ditambahkan dengan nilai variabelnya 10.000. Jadi Y sama dengan 1 juta plus 10.000 X. Kemudian metode kuadrat terkecil. Nah, ini metode yang paling akurat ya, ini menggunakan regresi. Ini metode paling akurat menggunakan pendekatan statistik ya, regresi linear. Jadi metode regresi ini metode statistik. Ini digunakan untuk memprediksi. Jadi nilai suatu variabel. Untuk mengetahui hubungan sebab akibat dan mengukur seberapa kuat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Jadi persamaannya kalau regresi linear Y sama dengan alfa beta ya. Nilai beta kemudian itu mencari nilai alfa. Ini diajarkan di statistik. Itu tujuan metode regresi ini untuk menentukan biaya tetap dan menentukan biaya variabel per unit. Jadi juga bisa membantu perencanaan dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan akurasi dibanding metode lain ya, baik yang Eklo tadi dan scatter plot. Oke, sampai sini dulu untuk pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan pertemuan yang kelima. Saya kembalikan pada dosen cabang masing-masing ya, pada Bu Pemilia yang di SDIE dan Pak Bambang yang di Siliwangi ya, Stekom Siliwangi, dan Pak Anu Gabrian yang di Stekom 605. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pemaparan materi. Selamat belajar, selamat beraktivitas, sukses selalu buat semuanya dan sehat selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sami-sami.
Prosesnya muncul ya, saya upload dulu ya.